Misal kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 34 proyek pembangkit listrik mangkrak sejak tahun 2007. Presiden Joko Widodo meminta puluhan proyek terbengkalai ini dilanjutkan kembali karena sudah menyedot anggaran triliunan rupiah. Saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW di kantor Presiden Jakarta, Presiden Joko Widodo mengaku sudah melihat langsung kondisi di lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan. Berdasarkan tinjauan langsungnya, diketahui ada banyak proyek pembangkit listrik yang pembangunannya mangkrak. Beberapa proyek yang disebutkan Presiden itu diantaranya proyek pembangkit listrik di Kalimantan Barat yang pengerjaannya sudah berhenti selama 8 tahun dan menghabiskan 1,5 triliun rupiah. Kemudian di Gorontalo juga ada pembangkit listrik yang dikerjakan sejak 8 tahun terakhir, namun baru selesai 47%. Dan di Lombok, dari 3 proyek pembangkit listrik, hanya 2 yang berjalan dan 1 proyek berhenti pengerjaannya. Atas hal itu, Presiden Joko Widodo menugaskan secara khusus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menindaklanjuti proyek-proyek yang mangkrak tersebut, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Dan saya sudah melihat sendiri banyak sekali proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak, dan kemarin saya sudah perintahkan untuk dihitung kira-kira ada berapa 30 sampai 34 lokasi, dan ini sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Tumiran mengatakan penyebab utama terbengkalainya proyek itu adalah akibat persoalan non-teknis seperti perubahan harga di tender, pembebasan lahan, hingga penjadwalan ulang. Selain itu, ia mengatakan bahwa Dewan Energi Nasional telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait mangkraknya sejumlah proyek pembangkit listrik. Sayangnya, rekomendasi yang diberikan tidak direspon. Kami sudah ngasih rekomendasi waktu itu, coba segera dipecahkan. Tetapi ada persoalan-persoalan non-teknis yang sulit di breakthrough oleh PLN. Terutama misalnya harga waktu itu, waktu tender-tender awal, semua compete untuk mendapatkan harga semurah-murahnya kan. Tetapi kenyataannya terjadi pelemahan rupiah, kemudian harga naik. Kemudian time frame penyelesaiannya tidak bisa sesuai schedule, masalah pembebasan lahan dan lain-lain yang menyebabkan cost menjadi tinggi. Ini yang menyebabkan nggak bisa diselesaikan oleh para kontraktor, salah satu faktor. Tumiran menambahkan, jika pembangkit yang mangkrak itu ingin dihidupkan kembali, harus dilakukan dengan berhati-hati karena ada sejumlah faktor penentu. Jika ingin melanjutkan proyek tersebut, harus dievaluasi secara cermat, termasuk struktur desain dan anggaran. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.